Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kita membuat sebuah algoritma transfer learning bernama MobileNet ya. Jadi di sini kita akan melatihnya menggunakan handwritten digit yang kita dapatkan dari Kaggle ya. Jadi Kaggle ini merupakan sebuah open source dataset. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset ini untuk melatih model kita sendiri, tapi menggunakan transfer learning. Ya, jadi transfer learning itu adalah salah satu cara bagi teman-teman yang tidak memiliki akses untuk mentraining data yang besar. Jadi istilahnya fitur-fitur yang kita dapatkan itu biasanya cuma berdasarkan dari yang kita training dan kadang itu kurang akurat. Tapi dengan bantuan dari pre-train model atau transfer learning, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Nah, di sini kita pertama klik bagian downloadnya, kita copy di sini ya, copy code-nya. Selanjutnya kita buka Google Colab di web browser teman-teman. Kita masuk ke welcome to Colab tadi ya. Jadi colab.research.google.com. Di sini kita akan membuat sebuah new notebook-nya. Untuk di sini saya akan memberikan nama dari Jupyter Notebook ya. Istilahnya ini seperti Jupyter Notebook. Namanya adalah MobileNet Transfer Learning gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di pertama kali kita akan paste dulu code-nya di sini, dan untuk runtime-nya kita manage session-nya dulu, pastikan tidak ada yang berjalan ya. Ini ada yang berjalan nih di punya saya close dulu. Oke, setelah di close, nah ini kan udah hilang ya, no active session. Terus kita klik runtime-nya, kita change runtime type. Jadi kita akan di sini memakai GPU ya. Biar training kita hasilnya lebih cepat. Nah, sebelumnya kita akan melakukan beberapa perubahan. Di sini, ketika kita mendownload dataset dari Kaggle-nya, kita akan mendapatkannya itu bukan tidak akan ditampilkan di sini, tapi kita munculnya di dalam sini yang harus kita buka terus kita cek lagi. Itu sangat jauh ya. Nah, biar hasilnya nanti muncul di sini, kita perlu menggunakan namanya import shuttle. Ya, import shuttle. Nah, di bawah path-nya itu kita masukkan seperti ini, shuttle.copy, yaitu jalurnya tadi, variabel path, ke /content, ini saya kasih nama foldernya adalah seperti contoh di sini. Ya, kita paste seperti ini. Terus kita jalankan. Nanti ketika kita jalankan, kita akan melihat hasilnya itu ada di sini. Seperti itu. Nah, di sini untuk size dari datanya itu sebesar 66,7 MB ya. Jadi cukup besar ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya kena error ya, teman-teman. Errornya itu adalah is a directory. Sebentar ya, teman-teman. Kita akan melakukan bukan shuttle.copy, tapi shuttle.move. Kan kita mau mindahkan data yang tadi ada di sini, teman-teman. Ini kan di root.catch Kaggle Hub dataset dan seterusnya itu kita pindahkan ke sini gitu. Mohon maaf ya teman-teman, saya tadi salah menjelaskannya. Bukan memakai copy tapi memakai move seperti itu. Nah, kalau misalnya udah akan muncul kan di sini sebelah kiri ya. Kita bisa cek bahwa ada folder 0 sampai 9 di mana ini isinya gambar. Nah, sebelum kita memulai proses untuk memisahkan datanya, kita perlu cek dulu datanya ini, data kita apakah sudah imbang atau belum gitu ya. Jadi setiap folder ini apakah jumlah gambarnya itu sama atau tidak. Karena jika kita ingin mendapatkan hasil terbaik dari training itu, kita perlu istilahnya mendistribusikan data kita dengan baik ya. Jadi jumlah gambar itu harus sama dengan kelas-kelas lainnya gitu. Nah, di sini saya bisa cari namanya kita untuk ngeceknya ya, untuk ngeceknya itu kita akan menggunakan namanya import OS. Nah, di import OS ini kita akan cek dari base_path-nya. Jadi base_path itu adalah ini bagian handwritten digitnya, kita tinggal copy path-nya. Itu base_path itu sama dengan tanda petik, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita akan cek for folder in os.listdir dari base_path titik 2, kita print foldernya, koma len dari os.listdir
buka kurung tutup kurung, kita masukin lagi di dalamnya itu adalah os.pet.join, buka kurung tutup kurung, kita masukin base_pet, folder seperti ini. Nah, nanti kita akan mendapatkan yaitu folder untuk 9 itu ada 2016 gambar, folder 2 2233 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa lihat bahwa di sini tidak rata kan? Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Nah, sekarang biar kita bisa mentraining, kita perlu menyamakannya berdasarkan nilai minimumnya. Nah, kita perlu buat codingan di bawahnya lagi ya. Jadi ada codingan untuk ngecek dari keseluruhan folder ini mana sih yang punya nilai minimum. Kebetulan secara kasat mata kita bisa lihat di sini yaitu punyanya 2016. Tapi andaikan contohnya ya, misalnya ada begitu banyak datasetnya, bisa sampai 100, 1000. Tentu aja akan menjadi masalah bagi kita untuk melihat minimumnya. Sehingga saya bisa membuat saya akan membantu teman-teman untuk membuat sistem otomatisasi. Yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, saya akan mengimport sebuah modul random dulu. Jadi sekalian kita akan membuat dataset untuk training dan validasinya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya source_dir, itu sama dengan os.pet.join, buka kurung tutup kurung. Tunggu. Di sini kita kasihin itu teman-teman, kurung kotak seperti ini, os.pet.join, buka kurung tutup kurung, base_pet, folder, for folder in os.listdir, base_pet seperti ini. Jadi kalau misalnya kita print source underscore dirnya ya teman-teman, seperti ini, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi di sini kita akan menjelaskan kalau misalnya punya 9 itu adalah ini loh jalur filenya gitu. Untuk 2 ini loh jalur filenya seperti itu. Nah, ini bagian terpenting teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya output_train_dir, itu sama dengan tanda petik dataset/training, habis itu output_file_dir itu sama dengan tanda petik dataset_validation seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat sebuah folder lagi. Jadi di dekat sini ya, setara dengan handwritten digit sama sampel data, kita akan membuat sebuah folder namanya dataset dan subfoldernya itu adalah training dan validasi. Oke, nah sebelumnya kita akan membuat dulu membuat direktorinya. Jadi os.make_dirs, buka kurung tutup kurung, kita masukin output_train_dir sama output_train_dir sama os.make_dirs dari si kepanjangan lagi, make_dirs output_file_dir seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita jangan jalankan dulu, karena kalau misalnya teman-teman jalankan nanti dia akan membuat folder ini, dan ketika folder ini sudah ada, dia akan mengirimkan kalau ini error gitu ya. Jadi ini nggak boleh dijalankan dulu. Jadi kita beri dia komen dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita akan mencari minimum_image-nya itu dari si ini semua. Itu caranya adalah dengan sebagai berikut. Kita kasih sebuah bukan variabel ya, tapi ada ekspresi di Python namanya min untuk mengecek minimum dari sebuah list, di mana isi list itu adalah len dari os.len buka kurung tutup kurung os.listdir buka kurung tutup kurung dari variabel namanya d for di sini ya. Jadi di sini kan ada len buka kurung os.listdir buka kurung date tutup kurung. Nah, di sini kita masukin for d in source_dir seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan print nilai dari yang paling kecil itu adalah min_image itu adalah berapa. Nah, seharusnya itu akan menghasilkan 2016. Dan benar ya, menghasilkan di sini 2016. Jadi kalau misalnya nanti ada data yang lebih kecil lagi, misalnya di sini 2001 atau
cuma 50, nanti dia akan ngeprint 50 atau yang paling kecil pokoknya. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya? Nah selanjutnya kita akan membuat looping namanya for class underscore dir directory atau dir in source underscore dir titik 2 kita akan memberikan namanya dulu ya. Jadi di sini class underscore name ini sebuah variabel itu sama dengan os.pet.base name seperti ini, buka kurung tutup kurung. Itu kita masukin class underscore dir-nya. Jadi kalau misalnya kita print ya, print class underscore name-nya itu kita akan mendapatkan nama-nama dari foldernya itu. Nah seperti ini 92537816440. Oke, sampai situ kita lanjutkan dengan kita buat variabel namanya images itu sama dengan os.listdir dari si class underscore directory-nya. Jadi kita akan mendapatkan jalur-jalur untuk gambar-gambarnya gitu ya di sini. Oke, kita lanjutkan di sini. Ketika kita sudah mendapatkan gambar-gambar dari masing-masing misalnya 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nanti di sini di images ini akan muncul 0 underscore full 1, 0 underscore full 10. Nah, seperti itu. Kita akan melakukan namanya shuffle. Jadi kita kocok gitu ya, istilahnya kita acak. Jadi random.shuffle dari si images-nya, image. Oke. Nah, setelah selesai kita akan memotong datanya gitu ya, memotong yang tadi. Karena image ini itu masih ukurannya seperti ini teman-teman. Ada yang 2016, ada yang 2233. Nah, kita perlu potong. Jadi setelah kita acak biar tidak ngurut seperti ini, kita perlu potong lagi dengan cara images kita sebut kembali, lalu kita masukkan image seperti ini. Titik 2 kita masukin min underscore image. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya kita print ya, print untuk class underscore name, len dari si images-nya yang terbaru, maka kita akan mendapatkan nilai, yaitu, nah ini, untuk 9 itu data gambarnya 2016, untuk 2 juga 2016, dan seterusnya itu sama. Begitu. Artinya persebarannya sudah merata teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan namanya split training 80%, validasi. Validasi itu 20%. Nah, sekarang untuk nge-splitnya itu saya akan membuat sebuah variabel namanya split. Itu sama dengan integer dari 0,8, 80% itu kalau misalnya di Python jadi 0,8. Dikali dengan min underscore images-nya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, tunggu, di sini min image ya, nggak pakai S. Nah, selanjutnya kita akan memisahkannya untuk train underscore image. Itu adalah caranya dengan images, titik 2, kurung kotak, titik 2, kita kasih split seperti ini. Terus untuk isi file underscore images-nya, itu sama dengan images dari si titik 2, split baru titik 2, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cek ya, print train underscore images-nya, ini saya tambahin len-nya dulu, jangan lupa. Kita lihat deh, dia seberapa banyak nih jadinya. Oke. Nah, ini ada sebanyak 1612. Kalau misalnya file image-nya ada berapa? Kita cek ya, file images-nya ada 404. Nah, itu benar ya, ada 404 gambar. Karena sudah dibagi 80%-nya itu tadi 1600, terus 20%-nya ada 400. Gitu. Oke. Selanjutnya, ini kita hapus dulu. Kita akan memasuki ke bagian, kita akan membuat namanya yang tadi nih. Jadi di dalam dataset sama training ini atau validasi, itu akan ada subfolder lagi, yaitu di bagian class name-nya. Jadi nanti akan berisikan seperti ini. Contohnya ya, ini kan handwritten digit ini anggaplah sebagai train. Nah, di train ini sebenarnya ada lagi nama, handwritten digit ini, kalau misalnya kita ibaratkan nanti menjadi dataset, ya, variabel, folder namanya dataset. Di dalam folder dataset itu nanti ada train sama validasi, ya. Terus ketika kita buka training itu harusnya ada seperti ini lagi, ya, bentukannya harusnya ada 0, 1, 2 sampai 9 lagi.
Terus kita buka validasi juga harusnya ada subdirektorinya seperti ini lagi gitu. Nah, caranya adalah kita perlu membuat yaitu namanya train underscore class underscore dir itu sama dengan os.pet.join buka kurung tutup kurung output underscore train underscore dir. Nah, itu. Terus di sini kita copy aja. Kita paste. Di sini jadinya file class dir. Di sini juga jadi output file dari dir seperti ini. Oh ya, di sini jangan lupa ya teman-teman, ditambahin koma class underscore name-nya di bawah sini juga sama. Class underscore name-nya. Jadi biar ngebuat subdirectory-nya. Terus di sini kita masukin os.makeDirs, jangan lupa ya teman-teman, os.makeDirs dari si train underscore class underscore dir. Begitu juga dengan yang di bawahnya yaitu os.makeDirs dari si file underscore class underscore dirs. Dir seperti ini. Ini dia akan membuat subdirectory lagi. Nah, sekarang kita akan mengcopy gambar kita yang ada di sini ke dalam subdirectory di dataset training dan class name-nya tadi. Caranya adalah dengan sebagai berikut ya. For img misalnya. In train underscore images itu kita beri titik 2. Kita akan berikan sutil dot copy buka kurung tutup kurung os.pet.join buka kurung tutup kurung dari si class underscore dir, koma img itu yang pertama ya. Jadi kita kopinya itu pusatnya ada di mana sebelumnya, terus kita berikan koma di sini itu menuju ke os.pet.join ke tempat yang terbarunya yaitu train underscore class underscore dir, koma img seperti ini. Ini untuk yang trainnya. Jadi sekarang kita copy untuk yang validasinya. Caranya sama, kita tinggal paste. Tapi di sini kita ganti namanya file underscore images. Terus di sini bagian trainnya kita ganti namanya file. Oke. Nah, jangan lupa ya di sini kita uncomment dulu. Nah, lalu kita jalankan code-nya ini. Oke, kita tunggu sampai ini udah ada tanda centang artinya sudah selesai. Kita refresh ya. Aduh, kok tidak muncul? Ada apa? Coba, ini baru muncul. Berarti, mohon maaf ya teman-teman, kayaknya tadi karena masalah sinyal, ini baru muncul. Jadi ketika kita jalankan ini, dia akan muncul sebuah, sebuah folder yang berisikan training sama validasi. Kalau kita buka training nanti sama seperti ini isiannya ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya teman-teman pengen ngecek lagi, misalnya ragu ya, apa udah benar apa belum, kita bisa copy ini, terus kita tinggal buat code di bawahnya lagi, kita klik ya, code. Kita paste. Di sini bukan base pair tapi namanya train. Terus kita ubah di sini juga namanya jadi train. Train, ini juga train. Terus kita copy path-nya, ngikutin yang ini. Kita cek ya. Sudah benar belum sih semuanya? Oke, nyata semuanya sudah memiliki 1612 gambar. Bagaimana dengan yang si validasinya gitu ya. Kita kasih print di sini jadi ya biar ada pemisahnya. Kita paste di sini, kita ganti trainnya menjadi file bagian sini jadi validation, di sini trainnya jadi file lagi, terus di bawahnya lagi di sini jadi file lagi. Kita jalankan. Oke, kita mendapatkan 1600 untuk training dan 400 untuk validasi. Berarti sudah aman ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai ke bagian yang mulai menarik nih. Kita pertama akan melakukan yang namanya pre-processing gambarnya dulu. Jadi gambar sebelum memasuki tahap pelatihan kita perlu pre-processing. Contoh, nilai pixel pada gambar itu terdiri dari rentang 0 hingga 255. Gambar itu kan terdiri dari 3 channel ya. Ada R, G, sama B. Setiap pixelnya itu memiliki rentang hingga 0 sampai 255. Untuk menghemat komputasi atau biar biar trainingnya bagus gitu ya, maka kita perlu melakukan skala ulang yang sebelumnya 0 sampai 255
itu diubah menjadi 0 sampai 1. Nah, seperti itu. Tapi, karena kita memakai Transfer Learning MobileNet, kita harus mengikuti panduan milik MobileNet. Nah, MobileNet itu saat melatih gambar, itu sudah ada cara untuk melakukan pre-processing gambarnya. Jadi, kita akan ikuti apa yang dimiliki MobileNet dengan cara sebagai berikut. Jadi, pertama kita masukin dulu from TensorFlow.keras.preprocessing titik image seperti ini ya, import image data generator. Nah, di sini I-nya kapital, D-nya kapital, G-nya kapital. Itu yang pertama, ya. Yang kedua yaitu from TensorFlow.keras.applications.mobilenet import. Namanya adalah preprocess underscore input seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian train underscore data gen. Data gen itu singkatan dari data generator, itu sama dengan image data generator seperti ini, buka kurung tutup kurung, kita masukin namanya preprocessing underscore function, itu sama dengan preprocess underscore input seperti ini. Jadi sekarang kita copy ini untuk bagian validasi. Kita copy, kita paste untuk bagian di sini namanya file data get seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah membuat ini, kita lanjutkan ke bagian meload data training ya. Jadi kita perlu menyebutnya gimana ya? Kayak ngubah gitu loh, ngubah yang tadi kita masukkan ke preprocess input, dia kan nggak tahu data ini untuk data yang mana. Nah, ini kita perlu copy path-nya. Kita copy path-nya, terus habis itu kita buat sebuah variable di sini namanya train underscore generator, itu sama dengan train underscore data gen dot flow underscore from underscore directory, buka kurung tutup kurung. Nah, di bawahnya di sini, ini salah ya, train underscore data gen titik flow underscore from underscore directory. Di sini kita masukin tanda petik, yaitu path dari trainingnya. Terus kita kasih koma, kita kasih tahu bahwa target underscore size-nya itu adalah ukuran gambarnya nanti yang diperlukan MobileNet itu berukuran 224,224. Jadi kita ngubah gambarnya itu menjadi ukuran yang sudah ditentukan oleh MobileNet-nya. Kemudian untuk batch size-nya itu adalah berapa banyak sih sekali belajar itu datanya harus masuk gitu ya. Di sini kita akan menggunakan misalnya 8. Terus koma, di sini class mode-nya, class underscore mode-nya itu kita akan menggunakan namanya class underscore mode. Itu sama dengan tanda petik categorical seperti ini. Apa itu categorical? Categorical adalah ketika data kita itu lebih dari 2. Kalau misalnya data kita ada 2 saja, misalnya membedakan antara anjing dan kucing, atau ini rumah atau bukan rumah, ini kendaraan atau bukan kendaraan, itu kan cuma ada 2. Itu kita akan menggunakan class mode-nya namanya binary, seperti itu. Karena kita punya lebih dari 2, maka kita akan menggunakan categorical. Nah, sekarang kita tinggal copy saja. Kita paste di sini ya. Di sini kita ganti namanya file underscore generator. Terus di bagian sini kita juga ubah menjadi validation seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal jalankan. Nanti dia akan memberikan info, yaitu sebanyak 16.120 gambar itu termasuk dalam 10 kelas, dan untuk yang bagian validasi ada 4.040 gambar yang termasuk dalam 10 kelas. Tentu saja ini benar ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ngecek namanya class underscore data. Itu sama dengan itu sama dengan file underscore generator dot class underscore indices seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buka ya teman-teman ya, kita akan melihat bahwa ini ini belum saya print. Kita print ya, print kelas datanya. Nah, kita kalau misalnya udah cek datanya seperti ini, kita akan melihat bahwa indeks 0 itu memiliki nilai 0. Indeks 1 memiliki nilai 1, indeks 2 memiliki nilai 2, dan seterusnya.
Jadi kalau misalnya di sini misalnya ya namanya adalah apa ya, misalnya contohnya mobil, habis itu ini motor, ini plat atau apa, maka indeks ke 0 itu nanti berisi di sini, itu bukan nilainya 0 lagi, tapi tulisannya nanti mobil gitu. Ini karena kelas kita adalah 0, jadi kebetulan hasilnya seperti berikut. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih menarik lagi, yaitu bagian arsitektur mobile netnya. Nah, sekarang kita sudah mulai mendekati untuk melatih mobile netnya. Jadi from tensorflow.keras.applications, pakai S ya teman-teman ya, import namanya mobile net. Jadi M-nya kapital, N-nya juga kapital. Nah, selanjutnya di bawahnya kita akan ketikkan from tensorflow.models import sequential seperti ini. Sequential itu adalah jadi kita menyusun arsitekturnya itu berurutan dari atas sampai bawah seperti itu. From tensorflow.keras.layers. Oh ya, di sini saya tuh lupa tambahkan ya teman-teman. Di sini kerasnya jangan lupa. Jadi from tensorflow.keras.models import sequential. Terus from tensorflow.keras.layers kita import, yaitu kita cuma memakai dua, ada dense sama flatten. Oke. Ini contoh dari punya saya ya teman-teman ya. Jadi flatten itu adalah kita misalnya punya gambar berukuran 10x10. Nah, untuk sebelum memasuki dense atau dense ini seperti jaringan saraf tier 1 gitu ya. Untuk mengenali nilai-nilai, oh ini kira-kira ini A atau B ini atau apa gitu misalnya. Nah, sebelum memasuki bagian dense ini kita perlu melakukan namanya flatten. Jadi flatten itu mensejajarkan. Yang misalnya awalnya 10x10 ukuran gambarnya ya, itu nanti kita ubah menjadi 100,1 gitu. Jadi menjadi satu dimensi gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Base underscore model, jadi kita membuat sebuah variabel namanya ini, di mana kita memanggil si mobile netnya ini, buka kurung mobile net, buka kurung tutup kurung, kita kasih tahu kalau bobot yang dia sudah pelajari itu kita pengen berasal dari namanya ImageNet gitu ya, yang telah dia latih dari jutaan data gitu. Kenapa kita memakai transfer learning? Saya ingatkan sekali lagi, transfer learning kita gunakan untuk membantu kita mendapatkan hasil terbaik. Karena kita tidak memiliki, istilahnya kita tidak mungkin kan, bagi orang-orang seperti kita yang cuma pakai laptop sederhana gitu ya, nggak punya GPU, nggak punya TPU, nggak punya akses data untuk jutaan gambar misalnya kayak gitu, dan trainingnya juga kita terbatas, maka kita harus menggunakan yang namanya transfer learning untuk mendapatkan nilai terbaik atau akurasi terbaik. Jadi transfer learning ini itu adalah salah satu metode untuk membantu kita bisa mendapatkan nilai nilai akurasi terbaik gitu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini include underscore topnya itu sama dengan false. Jadi kenapa kita include topnya false? Ingat, MobileNet ini dilatih untuk mengenali jutaan data di mana total kelasnya itu ada 1000. Sedangkan kita ini kan melakukan namanya custom training. Kita itu cuma ada 10 kelas aja, yaitu 0 sampai 9. Maka dari itu kita harus melakukan include topnya itu sampai dengan false. Begitu. Nah, kemudian baru kita berikan di sini input underscore shape-nya itu, yaitu sama dengan 224,224, tunggu. Input underscore shape-nya sama dengan buka kurung tutup kurung 224,224,3. Jangan lupa ditambahin 3-nya. Kenapa? Karena kita menggunakan gambar yang berwarna, yaitu RGB. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya model, di mana model ini adalah sequential. Buka kurung tutup kurung, kita berikan kurung kotak, terus habis itu kita di sini kita lakukan enter, kita masukin base underscore model, koma, kita lakukan flatten, buka kurung tutup kurung, koma, selalu kita tambahkan dense. Di sini misalnya dense-nya contohnya 128 dengan activation itu sama dengan tanda petik relu. Terus di sini dense-nya lagi di sini sebanyak 10 karena kelas kita yaitu ada 10 jumlahnya, dengan activation itu sama dengan softmax.
Nah, di sini di bagian akhir itu kalian bisa menggunakan softmax atau sigmoid. Tapi untuk sigmoid itu adalah ketika punya kita itu categorical class-nya itu binary atau yang kayak tadi saya jelaskan. Di sini di bagian dance-nya itu cuma ada dua. Misalnya mobil dan bukan mobil, manusia dan bukan manusia, memakai masker dan tidak memakai masker, itu contohnya. Tapi karena kita memakai 10, jadi kita menggunakan aktivasi bernama softmax. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan compile model kita dengan optimizer atau optimizer ini kayak yang membantu kita belajar gitu ya. Optimizer seperti ini itu sama dengan adapt. Tentu aja teman-teman bisa mencoba yang lainnya ya. Misalnya namanya ada SGD atau RMS prop gitu ya. Tapi pada contoh ini saya menggunakan adapt. Kemudian kita tambahin loss kita yaitu untuk membantu pembelajaran menggunakan namanya categorical cross entropy. Kalau misalnya teman-teman tadi menggunakan dua, di sini kategorikalnya kita ubah menjadi binary cross entropy seperti itu. Tapi karena punya kita lebih dari dua, categorical cross entropy. Kemudian untuk metrik yang perlu dilihat pada training yaitu namanya accuracy. Ya, seperti ini. Accuracy. Kita jalankan dulu. Kalau misalnya dia centang hijau ya, artinya model aman digunakan. Selanjutnya kita cek ya, bagaimana sih isi dari modelnya itu dengan cara model.summary seperti ini. Kita jalankan. Kita buat lagi codingan terbarunya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita memiliki trainable parameter itu sebanyak 9 juta. Lumayan besar ya, dengan ukuran filenya itu nantinya sebanyak 36,74 MB. Itu lumayan gede ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian tahap langsung ke trainingnya. Jadi history itu sama dengan model.fit. Buka kurung tutup kurung. Ntar ya teman-teman, ini ganggu. Oke. Kita masukin pertama train underscore generator, koma, terus kita masukin untuk validation datanya. Jadi validation underscore data itu sama dengan validation underscore generator. Di sini file underscore generator, sorry ya. File underscore generator. Dan di sini kita kasih epochnya dia, epochs, itu sama dengan 5. Jadi kita melakukan iterasi pembelajaran sebanyak 5 kali. Lalu kita jalankan saja. Kita tunggu. Nah, ini akan memakan waktu sekitar 5 menit ya pada contoh ini. Jadi kita tunggu selagi dia mentrainingnya. Baik teman-teman, jadi setelah kita training, kita mendapatkan nilai akurasi itu sebesar 0,9735 dan lossnya itu termasuk kecil ya, 0,1. Untuk validasi akurasinya itu sebesar 0,9837 dan validasi lossnya itu termasuk yang paling kecil dibandingkan epoch pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya kan? Epoch kelima yang paling kecil. Jadi bisa disimpulkan kalau ini lumayan bagus. Nah, agar visualisasinya semakin menarik, kita bisa gunakan ini teman-teman. Namanya adalah matplotlib. Jadi kita import matplotlib.pyplot as plt itu sama dengan pertama kita akan memberikan figure size-nya atau plt.figure dengan ukuran sebesar fix size-nya adalah sama dengan buka kurung tutup kurung 12,6. Dilanjuti dengan plt.plot dari si history untuk si accuracy-nya seperti ini. Itu di sini kita kasih label ya, koma label itu sama dengan training. Habis itu di sini kita kasih namanya, ini kita copy ya, kita copy
Kita paste di sini, namanya adalah val underscore accuracy. Terus ini kita kasih namanya validation seperti ini. Terus di sini kita kasih namanya plt.title-nya adalah apa namanya? Bagian training. Di sini kita masukin namanya accuracy. Terus kita dapat di sini kita tambahin plt.legend pertama ya. Lalu untuk yang bagian tunggu, ini ada yang kurang nih teman-teman. Di sini kita tambahin plt.subplot untuk yang pertama yaitu 1,2,1, itu artinya ini akan ada di sebelah kiri. Terus yang ini kita copy, kita paste, kita ubah di sini menjadi 2. Terus di sini bukan menjadi accuracy tapi namanya loss. Terus yang di bagian sini namanya val underscore loss. Di bagian title-nya kita berikan namanya loss seperti ini. Kemudian kita lakukan namanya plt.show. Jadi kita tunjukkan ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini visualisasi yang tunggu. Di sini pyplot ya. Di sini saya kurang tambahin L. Jadi kasih matplotlib.pyplot. Jadi kita lihat ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ada gambarnya nih. Akurasinya tuh awalnya dia naik, tiba-tiba turun, sekarang naik lagi. Validasi ya, warna kuning, warna oranye, warna birunya adalah trainingnya. Begitu juga untuk yang bagian loss-nya. Trainingnya itu adalah warna biru, validasinya adalah warna orange. Kita bisa lihat bahwa awalnya dia sempat naik, terus turun lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa meng-save model kita ya. Jadi kita save dulu model kita. Model.save. Misalnya training custom mobile net gitu ya, contohnya custom mobile net.h5, jangan lupa ya. Jadi model untuk si TensorFlow atau hasil yang kita udah training itu kita save dalam bentuk formatnya namanya H5. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya, di sini ada namanya custom mobile net.h5. Nah, sekarang kita akan coba model yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman ya. Kita buat lagi new code-nya. Kita masukkan from TensorFlow keras preprocessing image. Itu kita akan import pertama load underscore img, load underscore image, sama img to array seperti ini. Image to array, img underscore to underscore array. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan juga ya from TensorFlow untuk meloading modelnya gitu ya. From TensorFlow.keras.models import load underscore model seperti ini. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian sini. Jadi model kita, variabel model itu adalah load underscore model dari si H5 kita, yaitu namanya custom mobile net titik H5 seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya img, di mana kita akan load underscore image-nya itu. Jadi kita masukin jalurnya ya. Contoh kita ngambil di sini, kita pakai nomor 4 ya. Saya sembarang aja ngambil misalnya di sini, kita copy path-nya. Kita setelah itu paste di sini. Dan jangan lupa di sini kita berikan parameter untuk target underscore size-nya itu adalah ukurannya 224,224 ya. Nah, ketika kita sudah tambahkan, kita akan ubah img-nya itu menjadi img underscore to underscore array. Jadi ubah image-nya menjadi array yang nantinya kita perlu. Oh ya, di sini kita lupa ya nambahin satu. Kita perlu menggunakan numpy as np. Nah, ini kita menggunakan modul namanya numpy. Jadi di sini kalau misalnya gambar itu baru diubah menjadi sebuah array. Nah, kita perlu menambahkan satu parameter lagi yang istilahnya apa sebutannya? Kita akan menambahkan kayak
gambar ini nih ada berapa sih totalnya? Apakah ini 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu loh. Nah itu nanti akan menggunakan si NumPy, menggunakan namanya expand dimension seperti itu. Tapi sebelum itu kita membuat variabel lagi namanya img. Nah kita akan memanggil si ini, siapa namanya? Si ini loh. Sebentar, kita balik lagi ke atas ya. Kita akan menggunakan si ini ya. Jadi kita copy aja ya biar teman-teman ingat kalau misalnya mau memakai modelnya itu gimana caranya. Ini kita perlu tambahkan ini teman-teman ya, pre-process input. Jadi pre-process underscore input buka kurung tutup kurung, kita masukin si img-nya. Baru img-nya kita akan lakukan np.expand underscore dimension-nya. Apa sih namanya tadi? img-nya dengan axis itu sama dengan 0. Oke, setelah itu baru kita bisa model.predict ya. Jadi di sini ini bagian pengolahan gambarnya. Lalu di bagian sini kita kasih misalnya namanya adalah prediksi ya. Variabel prediksi itu sama dengan model.predict dari si image-nya. Terus kita akan mendapatkan hasil adalah np.argmax, bukan argumen maksimum ya, tapi nilai maksimumnya itu berada di indeks mana gitu. Dari si prediksi yang nantinya kita akan mendapatkan kita print ya. Print untuk hasilnya adalah kita panggil lagi yang ini teman-teman. Tadi isi bagian kelas datanya ya. Di kelas data. Jadi caranya adalah seperti ini. Saya kasih F format. Gambar diprediksi sebagai kurung kurawal kelas underscore data dari si hasil seperti ini. Dengan, habis itu saya tambahin dengan nilai kepercayaan atau confidence score ya sebesar kurung kurawalnya. Ini saya belum kasih ya. Confidence itu sama dengan maksimum dari si prediksi, kita keluarin 0 seperti ini. Nah, kita tambahin sini confidence ya. Kita jalankan. Nah, kita mengharapkan dia akan memprediksi sebagai 4. Tapi apakah benar? Nah, oke, di sini error ya, teman-teman. Kenapa error? Di bagian si print-nya itu, key error-nya adalah 4. Oke, di sini ada error ya, teman-teman ya. Coba kita di sini kita cek dari kelas data adalah, coba kita print hasilnya aja ya. Hasil. Kita cek. Oke, gambar diprediksi sebagai 4 dengan nilai kepercayaan sebesar 0,99988. Oke, anggap aja ini adalah 99%. Berarti model kita sudah cukup baik untuk mengenali gambar-gambar yang kita inginkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, tapi di sini untuk hasil itu harusnya kita bisa memanggil si kelas underscore datanya ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa manggil, kita buat gini aja, teman-teman. Ini kan tadi kita ngelihat dari sini ya. Dari si kelas underscore data ini, nilainya kan seperti ini ya, teman-teman ya. Kita bisa lakuin seperti ini. Oh, saya baru nggak. Jadi, si kelas underscore data, tadi ya, kelas underscore data, kurung kotak seperti ini, kita kasih string seperti ini, teman-teman, dari si hasil. Nah, baru kita akan mendapatkan yang benar. Nah, ya kan, baru bisa. Tadi itu masih bentuknya integer, sedangkan di sini, teman-teman, tadi perhatikan, di sini ada tanda petiknya. Di sini ada tanda petiknya. Jadi tanda petik ini itu mengindikasikan kalau ini string, sedangkan tadi hasilnya itu adalah integer. Jadi kita ubah dulu menjadi string. Oke, misalnya sekarang kita masukin untuk gambar nomor 2 ya. Kita copy path-nya saja. Kita ke bawah lagi ya, sorry. Nah, ini kita ganti ya, coba. Apakah benar dia bisa mendeteksi 2? Seperti itu. Kita cek, kita jalankan, dan hasilnya adalah, oke, gambar diprediksi sebagai 2 dengan nilai kepercayaan sebesar 0,99 atau 99%. Baik, sekian saja penjelasan saya untuk
membuat transfer learning menggunakan MobileNet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.